Gimana menurut kalian tentang cerita satu ini? Simak baik-baik ya. Jadi aku tuh baca cerita ini di kolom komentar video aku sebelumnya yang tentang nikah siri. Beliau itu berkomentar dan bercerita, katanya tuh gini ya. Mbak, saya punya kenalan dan dia nggak bisa punya anak sampai saat ini dan sudah hilang masa suburnya sebagai perempuan. Suaminya, bahkan orang tua dari suami, minta izin ke istri pertama agar si suami diizinkan menikah lagi demi mempunyai keturunan. Dan apa yang terjadi? Tetap nggak diizinkan, padahal itu udah izin loh, dan itu demi punya anak loh, bukan karena nafsu semata. Dia tetap jadi istri pertama yang diratukan oleh suami dan keluarga suami, tapi tetap istri nggak ngasih. Kalau seperti ini, kira-kira siapakah yang egois? Katanya kayak gitu. Nah, menurut kalian siapa yang egois? Istri pertama yang nggak mau dipoligami kah? Atau suaminya yang memaksa ingin punya keturunan dari darah dagingnya sendiri? Terlepas dari itu ya, kadang aku tuh bertanya-tanya kenapa seseorang itu sampai merelakan untuk menduakan orang yang dicintainya demi mendapatkan keturunan dari darah dagingnya sendiri, sedangkan dia ya bukan raja, bukan kayak orang biasa aja gitu. Kenapa sih? Kenapa kayak gitu? Ini kan secara nggak langsung si suaminya tuh sangat-sangat mencintai istrinya ya, karena katanya dia meratukan lah segala macem lah. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan asumsikan bahwa suaminya sangat mencintai istrinya gitu. Dan kenapa sih rela untuk menduakan orang yang dia cintai, padahal orang yang dicintai juga nggak mau diduakan demi kayak mendapatkan keturunan dari darah dagingnya sendiri? Kenapa memang kalau misalnya dia mengadopsi anak aja, kenapa emangnya? Terus kalau misalnya ya nggak bisa lah, itu nggak sama, kita kan harus memperbanyak umat muslim misalnya ya. Kan kita juga bisa mendidik anak-anak yang terlantar, terus mendidik anak-anak yang memang nggak punya orang tua, kita didik dia agar menjadi manusia yang baik gitu ya. Kalau misalnya ingin diajarkan tentang agama Islam, ya ajarkanlah dengan yang baik, itu kan kita bisa juga gitu. Dan kita juga bisa mendapatkan pahala lah ya, mungkin kalau misalnya mau peduli tentang pahala dan dosa gitu ya, kita juga kan akan mendapatkan pahala dari situ, dan kebaikan kita kan nggak akan sia-sia juga gitu. Kenapa sih harus memaksakan hal itu sampai ingin menduakan orang yang dia cintai, padahal orang yang dia cintai juga nggak mau diduakan gitu loh. Aku penasaran, apakah legasinya itu sebegitu penting? Apakah dia itu seperti seorang raja yang harus menurunkan darahnya gitu ya, agar kerajaannya itu bisa terus ada gitu di dunia ini, atau gimana gitu? Mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai dengan pemikiran aku. Ya, ini cuma point of view aku aja guys, dan tolong menurut kalian itu gimana ya terkait cerita yang tadi itu. Thank you.